Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya. Puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangannya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Aku berseru dengan segenap hati, ya Tuhan, jawablah aku. Ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Perintah-Mu akan ku tepati. Pagi-pagi buta aku telah bangun dan memohon pertolongan-Mu. Aku berharap pada firman-Mu. Semalam-malaman mataku tertuju kepadamu untuk merenungkan janji-Mu. Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku seturut hukum-Mu. Orang yang mengejar aku semakin mendekat. Mereka menjauh dari hukum-Mu. Tetapi Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Sejak lama aku mengakui ketetapan-Mu, sebab Engkau menetapkannya dari sedia kala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani,
agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Lukas, bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Yaitu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa
Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk diri. Rasul Paulus katakan bahwa dari antara mereka itu, dialah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, Rasul Paulus merasa dikasihani oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Atau boleh dikata Tuhan amat mengasihi Rasul Paulus yang amat berdosa itu. Karena Rasul Paulus merasa bahwa Tuhan amat mengasihinya, maka ia sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dan dari hari ke hari, ia selalu memuji dan membesarkan Allah Bapa di dalam kehidupannya. Karena oleh belas kasihnya, ia diselamatkan oleh Yesus Kristus dari salah dan dosanya. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil Lukas kita mendengar bahwa Yesus menyampaikan wejangan kepada murid-muridnya. Ia katakan, tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Apa artinya ini? Arti dari wejangan ini adalah orang yang baik tentu berpikir, berkata-kata, dan bertindak baik karena ia memang baik. Ia selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan hariannya. Sedangkan orang yang tidak baik, dalam arti orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tetapi mengikuti ajaran iblis, tentu apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, dan apa yang ia perbuat sungguh-sungguh menyusahkan orang lain. Karena semua yang ia lakukan berasal dari iblis. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan untuk selalu membuka telinga kita, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita. Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa sering orang berseru-seru kepadanya. Mereka katakan, Tuhan, Tuhan. Tapi kadang mereka tidak melaksanakan apa yang ia sabdakan kepada mereka. Maka mari kita berusaha untuk terus-menerus membuka seluruh diri kita, secara khusus membuka telinga kita, mendengarkan sabdanya, dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita. Jika kita selalu mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bagaikan orang yang mendirikan rumah dan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sehingga ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Maka mari kita membangun iman kita dengan cara mendengarkan sabda Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi, supaya iman kita itu kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh godaan iblis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita
berjuang untuk mengokohkan iman kita dengan cara rajin membaca kitab suci, rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, rajin mengikuti perayaan Ekaristi supaya menerima kekuatan dari Allah, dan kita siap untuk terus-menerus bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kami semua dari salah dan dosa-dosa kami. Semoga kami mau membalas kebaikan-Mu itu dengan cara mendengarkan firman-Mu, mengikuti perayaan Ekaristi untuk menimba kekuatan dari-Mu, agar kami selalu berpikir, berkata, dan bertindak baik sesuai dengan ajaran-Mu di dalam kehidupan harian kami. Semoga Engkau menolong kami dengan Roh Kudus, agar tugas ini dapat kami laksanakan dengan baik. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh